Biarlah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus mengubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Ratapan 3 ayat 22 hingga 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Tuhan berada di bait suci-Nya, mari berlutut seluruh bumi di hadapan-Nya. Berdiam diri di hadapan-Nya. Amin. Jemaat dimohon duduk. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama dalam ibadah hari ini melalui ibadah online. Mari kita puji Tuhan atas kasih-Nya yang tak terhingga. Kita masyurkan nama-Nya, sebab hanya oleh anugerah-Nya telah memelihara hidup kita. Mari puji akad Tuhan. Marilah puji Tuhan, kasih-Nya tak terhingga, rahmat-Nya tak berubah, tetap setia selamanya. Masyurkanlah nama-Nya, Tuhan yang maha mulia, firman-Nya yang berkuasa membaharui dunia. Jemaat dimohon untuk berdiri. Anugerah-Nya melimpah, memelihara umat-Nya, kasih-Nya tak berubah, tetap setia selamanya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengaminkan pujian ini bahwa kasih-Mu tidak terhingga. Rahmat-Mu yang tak pernah berubah dan anugerah-Mu yang melimpah itu telah memelihara kehidupan kami umat-Mu. Dan pada saat ini dengan segala apa adanya diri kami datang untuk menyembah-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia sanggup memulihkan dan melawat hidup kita yang penuh dosa. Tiada Tuhan yang seperti Dia, yang begitu mengasihi kita. Mari kita angkat pujian, Aku Percaya. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Jemaat diundang makin berdiri. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun, karena firman Tuhan berjanji. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita datang kepada Dia
Kita mau mengakui segala dosa pelanggaran kita. Dan percayalah, Dia yang kaya akan kasih karunia akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Ketika kita datang kepadanya dengan sungguh hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari masing-masing kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, inilah kami yang ada di hadapan-Mu. Engkau sungguh tahu jelas siapa diri kami, apa yang terjadi sepanjang hidup kami, apa yang tersimpan di dalam hati kami. Kami penuh kelemahan, kami sering melakukan dosa dan pelanggaran kepada Engkau. Hari ini kami datang ya Bapa. Hari ini umat-Mu datang mengakuinya. Kami sungguh mohon minta pengampunan Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang kaya akan kasih anugerah-Mu. Penuh kemurahan. Engkau mau mengampuni kami. Yang datang dengan kesungguhan hati. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami. Dan biarlah Engkau tuntun hidup kami seturut kebenaran firman-Mu. Di dalam pimpinan Roh Kudus, kami boleh hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan hidup kami boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Pimpin kami. Dan ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan. Berita anugerah, 1 Korintus pasal 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Petunjuk hidup baru Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jemaat, dipersilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai orang yang telah ditebus, sepatutnya lah kita meninggalkan cara hidup kita yang lama dan hidup sesuai seperti yang Tuhan ingini. Mari kita angkat pujian seperti yang Kau ingini. Dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
dan kau telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita membuka Alkitab kita dan bacaan bertanggapan pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 130 ayat 1 hingga 8. Saya akan membacakan ayat yang ganjil sedangkan jemaat membacakan ayat yang genap. Mazmur pasal 130 ayat 1 begini bunyi firman Tuhan. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwamu menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikianlah bacaan bertanggapan pada hari ini, kiranya membawa berkat bagi kita semua yang membacanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di saat kita merasa tak berdaya, ingatlah bahwa ada satu pribadi yang memiliki lengan yang kuat, lengan kekal untuk kita bersandar selalu padanya, yaitu lengan Allah yang hidup, lengan kekal. Apakah kau dalam duka, manusia tak berdaya? Ada seorang yang berkuasa kan memberi sentosa. Tuhanlah pelindunganmu, tetapkanlah hatimu. Kesedihan meski berat, lengan selalu berikat, menolongmu, membimbingmu, lengan Allah yang hidup, lengan kekal, itulah lengan Allah. Lengan manusia lemah, lenganmu takkan lelah. Manusia pandang suasana, kasih Tuhan merata. Menghendaki manusia mengertikan kasih-Nya, menyadari bimbingannya, lengan Yesus yang kekal, menolongmu, membimbingmu, lengan Allah yang hidup, lengan kekal, itulah lengan Allah. Jemaat dimohon berdiri. Sandar bimbingan lenganmu, tentu kau ditinggalkan.
kasih Tuhanku, ku sandar segenap hati. Kegagalan mengejarku, mengatasi cobaan. Meski jatuh tapi dengan Yesus tetap bimbingku, menolongmu, membimbingku dengan Allah yang hidup, lengan kekal, itulah lengan Allah. Marilah bersama dengan gereja dari segala abad dan segala tempat, kita mengikrarkan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat ini kita bersama-sama membacakan ayat Mas yang terambil dari Ibrani pasal 6 ayat 19, kita akan membacanya sebanyak 2 kali. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hanya Yesus tempat sandaran yang pasti. Ia selalu siap menolong dalam setiap keadaan kita. Maka berserulah kepada Yesus karena di situ ada harapan. Marilah kita siapkan diri untuk mendengar firman Tuhan, ada harapan. Masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan,
kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Jemaat dimohon berdiri dan katakan berserulah Yesus. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkaulah sandaran yang pasti di dalam sepanjang kehidupan kami. Bahkan saat kami menghadapi pergumulan, Engkau ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh Engkaulah tempat harapan kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Bapa. Dan sekali lagi kami rindu kebenaran firman-Mu menuntun kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus berpengharapan di dalam menjalani kehidupan ini. Karena ada Engkau pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Pakailah hamba-Mu ini ya Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang diberitakan dan kami boleh semakin hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, pada hari ini kembali kita bertemu di dalam pemberitaan firman Tuhan di minggu pertama bulan Juni. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal 6. Kita akan membaca dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah.
Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberikan engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah hidup penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah membaca atau mendengar ada yang menyatakan bahwa manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan, tanpa minum. Manusia bisa bertahan 3 hari. Lalu tanpa bernafas, manusia bisa bertahan 4 menit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, manusia tanpa harapan hanya dalam 1 detik sudah mati. Dari pernyataan ini menyatakan bahwa betapa bahayanya jika manusia hidup tanpa harapan. Bukankah memang demikian Bapak Ibu Saudara yang terjadi jika manusia hidup tanpa harapan? Mungkin belum mati, tetapi hidupnya sedang menunggu mati. Hidup dalam kebimbangan, hidup dalam keputusasaan, kekecewaan, menyalahkan orang lain, dan mungkin saja menyalahkan Tuhan. Sebagai contoh, ketika pasien sudah tidak dapat disembuhkan, maka dokter akan berkata, maaf, silahkan dibawa pulang saja. Turuti saja apa yang dia mau. Mau makan apa saja kasih. Mau pergi kemana saja turuti. Ketika seorang anak yang tidak mampu dalam pelajaran tertentu berkata dalam keputusasaannya, saya memang bodoh, saya memang tidak pinter. Ketika seorang pengusaha yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh, tetapi akhirnya bangkrut karena ditipu, maka dalam kemarahannya dia akan berkata, sial, memang saya ini gak bisa usaha sendiri. Saya ini bisanya kerja sama orang. Memang nasib saya bukan jadi bos, saya ini jadi pegawai saja. Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika semua keadaan ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang sepertinya sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan dan pelayanan, yang mungkin juga sudah berkorban tidak hanya waktu, tenaga, uang, bahkan juga perasaan. Bapak Ibu Saudara, bukankah yang sering terjadi akan menyalahkan diri sendiri, orang lain, keadaan, bahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dialami oleh jemaat Tuhan, penerima surat Ibrani yang tadi kita baca. Penulis menunjukkan surat ini kepada kelompok Kristen generasi kedua. Mereka adalah orang-orang Yahudi berbahasa Yunani yang tinggal di luar Palestina. Saat itu mereka sedang dianiaya dan terancam karena imannya.
sehingga iman dan semangat mereka menjadi lesu. Mereka takut menghadapi kesulitan. Hidup berjemaat menjadi kendor. Mereka tidak terlalu patuh kepada pemimpin dan tidak menutup kemungkinan mereka bisa menjadi murtad. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, penulis surat Ibrani ini mengingatkan mereka dan juga kita semua pada saat ini agar tidak kehilangan harapan. Harapan digambarkan seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita setiap orang yang percaya. Seperti sebuah kapal yang memerlukan jangkar ketika akan berlabuh, agar kapal tersebut tetap pada posisinya, tidak terbawa angin dan ombak. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya harus memiliki jangkar harapan. Namun penulis Ibrani juga menyampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa kita pun harus tepat ketika melampuhkan jangkar harapan kita. Sehingga dalam situasi apapun kita tidak kehilangan iman dan bisa menjadi murtad. Di manakah kita harus melabuhkan jangkar harapan kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus melabuhkan jangkar harapan kita hanya kepada pribadi Allah saja. Ibrani 6 ayat 19 menyatakan bahwa kita harus melabuhkan jangkar harapan kita sampai ke belakang tabir. Ini merupakan gambaran tentang bait Allah, yaitu ruang Maha Kudus, ruang hadirat Allah. Oleh karena itu harapan kita harus dilabuhkan pada pribadi Allah saja. Bahkan Allah mengikat sumpah dengan dirinya sendiri. Penulis surat Ibrani menggambarkan pribadi Allah pada pasal 6 ini sebagai Allah yang adil, Allah yang tidak lupa, Allah yang tidak pelupa, Allah yang tidak mengabaikan, Allah yang sungguh memperhatikan, Allah yang tidak berubah-ubah, dan Allah yang tidak berdusta. Pribadi yang sungguh dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Betapa amannya ketika kita melabuhkan jangkar harapan kita kepada pribadi yang sedemikian. Pemazmur pun berkata di dalam Mazmur 84 ayat 13, "Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu." Rasul Paulus pun berkata kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang pertama, 1 Korintus 2 ayat 5, "Janganlah mereka bergantung kepada hikmat manusia, tetapi mereka harus bergantung kepada kekuatan Allah." Manusia memang banyak kelemahan Bapak Ibu Saudara. Bisa lupa, tidak adil, mengabaikan, tidak memperhatikan, bahkan bisa berdusta. Sehingga tidak mampu memenuhi harapan baik, harapan dirinya sendiri maupun harapan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau melabuhkan jangkar harapan kita kepada pribadi Allah, maka kita harus menunjukkan kesungguhan, tidak lamban, penuh antusias, dan menunjukkan iman. Karena dia adalah pribadi Allah yang dapat diandalkan dan layak dipercaya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus melabuhkan harapan kita hanya kepada janji Allah saja. Saya ulangi, kita harus melabuhkan harapan kita hanya kepada janji Allah saja. Bapak Ibu Saudara, penulis surat Ibrani memberikan ilustrasi dalam Ibrani pasal 6 ini tentang Allah yang bersumpah kepada Abraham.
Sebagai orang Yahudi, maka Abraham bukanlah tokoh yang asing bagi mereka. Allah bersumpah, dicatat dalam ayat 14, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Dan Allah menggenapi janjinya pada waktunya. Demikian juga dengan janji keselamatan Bapak Ibu Saudara, yang diungkapkan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, telah digenapi oleh Tuhan Yesus, imam besar yang mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban tebusan di ruang Maha Kudus di belakang tabir. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya setiap janji Allah pasti digenapi. Tetapi jangan menuntut Allah menggenapi yang tidak dijanjikannya. Dan jangan menuntut Allah menggenapi janji yang tidak ditujukan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, selain itu kita juga harus sabar seperti Abraham yang menunggu 25 tahun untuk melihat Allah menggenapi janjinya pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, jalan selalu lancar, dan hidup tanpa pergumulan. Tetapi Ia berjanji bahwa Allah akan selalu menyertai, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan, bahwa Dia akan menambahkan hikmat bagi orang yang kekurangan hikmat. Dia memberi kekuatan sehingga kita sanggup menanggung segala perkara. Bahkan Dia memberikan jalan keluar dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti saat ini, mungkin kita mengharapkan adanya kepastian badai COVID-19 ini segera berlalu. Kita ingin melihat bagaimana Allah menyatakan kuasa dan mujizatnya seperti yang tercatat dalam Alkitab. Kita pun tidak sabar ingin melihat janji-janji Allah digenapi. Namun melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini dari Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Hari ini kita diajak untuk tepat dalam melabuhkan jangkar harapan kita. Sehingga dalam situasi apapun hidup kita penuh harapan. Tidak kehilangan iman, bahkan kita tidak menjadi murtad. Kita sebagai orang percaya sering salah menaruh pengharapan dan memegang pengharapan yang salah dalam hidup kita. Kita hanya seolah-olah saja menaruh pengharapan kepada Allah. Dan ternyata kita memegang pengharapan yang tidak dijanjikan Allah. Jika kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kita kepada pribadi Allah, maka kita juga harus memegang pengharapan yang sesuai dengan janji-janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih. Karena Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan dan dipercaya. Engkau adalah pribadi yang selalu menepati setiap janji-janji yang Kau ucapkan. Karena itu ya Bapa, ajarkan kami supaya kami hidup berpengharapan hanya kepada Engkau saja. Dan biarlah kami pun hanya memegang setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan.
Dan tolong kami, tuntun hidup kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita juga akan masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat untuk kita doakan bersama. Yang pertama, kita berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kita di saat pemerintah mulai melakukan revitalisasi di berbagai sektor kehidupan, baik pendidikan, ekonomi, demikian juga di dalam peribadatan. Biarlah kita boleh menanggapinya dengan positif, dengan taat, dan tetap melakukan setiap protokol kesehatan dengan baik. Kita juga berdoa untuk gereja-gereja termasuk gereja kita yang juga sedang mempersiapkan diri untuk melakukan peribadatan dalam new normal. Biarlah baik gereja dan juga jemaat dapat mempersiapkan diri sehingga pada waktunya kita boleh beribadah dan tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Lalu kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, biarlah Tuhan menolong dan menyertai mereka. Terkhusus untuk saudari Lita, kita doakan untuk proses kemoterapi yang sedang dijalankan. Biarlah semua boleh berjalan lancar dan berhasil. Dan saudari Lita juga diberi kekuatan untuk melewati proses kemoterapi ini. Dan kita juga doakan biarlah untuk kebutuhan dana bisa Tuhan tolong untuk tercukupi. Kita juga berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, biarlah Tuhan juga yang memimpin, dan biarlah seluruh kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami, di saat pemerintah mulai melakukan revitalisasi di berbagai sektor, baik pendidikan, ekonomi, demikian juga dalam peribadatan. Kami sungguh mohon pimpinan Tuhan, sehingga kami dapat menyikapinya dengan baik, dan kami dapat melaksanakannya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga tidak terjadi lonjakan yang terjangkit virus corona. Kami mohon pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dalam persiapan untuk menjalankan ibadah dalam tatanan new normal ini. Tuhan Yesus, tolong kami, baik gereja maupun jemaat, sungguh-sungguh dapat mempersiapkan diri dan menyambut dengan sukacita ibadah yang akan dilakukan kembali di gereja, dan kami boleh melakukannya dengan mentaati protokol kesehatan supaya kami boleh melakukan ibadah dan kami semua tetap sehat. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat yang saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan menolong menyertai mereka, baik yang sakit di rumah ataupun yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami mohon penyertaan Tuhan, kekuatan dan pemulihan bagi mereka. Untuk saudari Lita yang sedang menjalani proses kemo, biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga kemo ini dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Kami juga berdoa untuk Lita sendiri supaya diberi kekuatan oleh Tuhan melewati proses kemo yang tidak mudah ini. Kami juga berdoa untuk kecukupan dana yang diperlukan. Kami percaya campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, menopang dan menolong keluarga Bapak Ibu Suregar di dalam kebutuhan ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan juga yang menyertai mereka, yang memimpin hidup mereka. Sertai mereka bersama keluarganya masing-masing, mereka boleh tetap kuat di dalam iman dan mereka boleh mengalami sukacita. Berkati ya Bapa setiap kami semua di dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kami boleh terus di dalam pemeliharaan Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita datang kepada Tuhan membawa pergumulan pribadi kita di dalam doa kita masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, inilah syafaat kami yang kami bawa ke hadapan-Mu, dan kami percaya Engkau tidak pernah melalui setiap doa kami tanpa berkat Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Dan kami percaya dan menaruh harapan kami hanya kepada Engkau, pribadi Allah yang dapat diandalkan. Dan kami sungguh hanya memegang kepada setiap janji-janji-Mu yang pasti digenapi. Inilah doa kami ya Bapa, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami tutup di dalam doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan diri kita, hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita naikkan pujian, satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang persatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, malam tatkala Tuhan Yesus akan disalibkan, dalam perjamuan terakhir Dia mengambil roti, mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Kemudian Dia mengambil cawan anggur dan berkata, ini cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kali kita mengambil roti memakannya, ambil cawan anggur meminumnya, kita boleh ingat kasih Tuhan yang besar. Dia pribadi yang sungguh dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan setiap janjinya pasti digenapi. Mari kita menerima roti dan cawan anggur ini.
Mari kita angkat roti kita. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu yang tersalib untuk kami. Sehingga kami yang berdosa tidak lagi perlu menanggung hukuman Tuhan. Karena hukuman Tuhan Engkau telah tanggung di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Ajar kami dengan tubuh yang sudah ditebus Tuhan. Kami hidup dengan penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita makan dari roti ini. Mari kita angkat cawan anggur kita. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur oleh karena pengorbanan anak-Mu di kayu salib. Kami disucikan, kami dikuduskan, sehingga kami boleh memanggil Engkau Bapa. Kami punya kembali relasi dengan Engkau, dan kami punya kepastian hidup kekal. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan tubuh yang sudah disucikan, dikuduskan, kami hidup memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur. Engkau adalah pribadi Allah yang dapat diandalkan, dapat dipercaya. Engkau menggenapi setiap janji-janji-Mu. Dan itu sungguh nyata di kayu salib. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sungguh mengasihi kami. Bahkan di dalam segala pergumulan kami, janji-Mu, penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, hikmat-Mu, jalan keluar-Mu diberikan kepada kami. Sehingga kami hidup penuh harapan. Tolong kami ya Bapa, sertai kami. Kami pun boleh hidup terus mengasihi Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Warta Jemaat, minggu ini 7 Juni 2020 kita menerima sakramen perjamuan kudus. Marilah kita selalu hidup dengan menaruh harapan kita kepada pribadi Allah yang dapat diandalkan dan janji-janjinya yang pasti digenapi. Senin 8 Juni 2020 pukul 10 WIB, hamba Tuhan GKT akan mengadakan pertemuan bertempat di GKT Jemaat Bandar Lampung. Dukunglah dalam doa. Minggu ini adalah minggu pertama, maka persembahan dijalankan 2 kali, yaitu untuk kas umum dan kas diakonia. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja Tuhan melalui persembahan, baik melalui amplop yang telah dimasukkan ke dalam kotak ataupun transfer melalui rekening gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Persembahan. Untuk persembahan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan pada amplop masing-masing terlebih dahulu yang sudah diberi tanggal pada amplopnya. Nanti ketika ibadah kembali aktif di gereja, silakan membawanya dan masukkan ke kantong persembahan gereja. Selain itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan kantor tata usaha gereja GKT Jemaat Metro pada jam kantor pada pukul 8 hingga 16 WIB. Atau persembahan dapat juga ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar monitor handphone Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Untuk petugas kebaktian umum Minggu 14 Juni 2020, liturgis Saudara Devin Suherman, singer Saudari Angel dan Ibu Rista, pemusik Guru Injil Lenewati SMG,
Majelis dan Jemaat GKT, Jemaat Metro mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dari tanggal 1 hingga 7 Juni 2020, Ibu Hernoni atau Iing, Ibu Yulia Sriwati atau Face, Saudara Evan Ebenhaiser Purba, Saudari Vina Betani, Saudara Yonas, Bapak Joni Rahmat Hidayat, Saudari Shirley Revlin, kiranya makin bertumbuh dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mengumpulkan persembahan, dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, serahkan jiwa raga, rahmat Tuhan berlimpah, pujilah selamanya. Sepanjang umur hidupku, Tuhan yang memelihara, kasih-Nya yang kuterima, syukurlah tak terhingga. Saya undang jemaat untuk makin berdiri. Anugerah yang diberikan tiap hari berlimpah, kini ku serahkan diri untuk membalas kasih-Nya. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena rahmat-Mu berlimpah. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu setiap hari yang memelihara kehidupan kami, dan dengan penuh ucapan syukur juga kami telah mengumpulkan persembahan bagi-Mu. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan sehingga layak di hadapan-Mu. Inilah persembahan kami ya Tuhan, terimalah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan pujian doksologi dan doa pengutusan serta berkat disampaikan oleh Pendeta Tomli. Pujilah Bapa Putra, pujilah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, Dialah sumber berkat-Mu, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, yang melampaui akal pikiran kita manusia, akan memelihara Bapak Ibu Saudara dengan sempurna, tidak bercacat celah. Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus, engkau akan menjalani hidup penuh harapan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan duduk, saat teduh Tuhan memberkati.